sih? Gue udah lama nggak tunggu apa ya? Ngomong apa ya? Kembali deh. Oh iya, kembali bersama kami. Apaan ini bersama kami bangsa? Bersama kami kembali lagi di podcast di episode berapa? Selamat datang di podcast kami episode 8. 8, ntar ada bumper gitu. Biasa. Iya, ntar ada bumper gitu ya. Ya. Aduh, untuk podcast kita di episode 8 kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kayak biasa ya. Wow banget. Iya, memunculkan Tanda tanya besar. Di sebuah masyarakat. Amarah dan nafsu. Kenapa kita harus membahas sebuah fenomena yang seperti ini? Nggak tahu, kita pengen memancing warga-warga aja biar kesel sama kita. Jadi apakah suatu saat rumah William akan ditipu? Enggak rumah gua doang, rumah lu juga, ingat. Yaudah, podcast ini kita akan bahas judulnya apa? Kenapa saya? Oh, cari ya. Jadi pada podcast hari ini kita akan membahas judulnya apa? kita akan membahas suatu tema, yaitu orang miskin. Yang gede. Orang miskin jarang sange. Waduh. Tunggu dulu bentar. Ada alasannya kita ngomong gitu. Kenapa, Will? Enggak. Ada alasannya kenapa kita bilang orang miskin nggak boleh sange ya. Yang pertama, sekarang bukan, sebenarnya gua nggak ada data sih, susah bener ngomong ada data. Cuman yang gua tahu ya, lu sadar nggak kalau misalnya orang miskin kebanyakan tuh anaknya banyak? Ya sorry kok, lu kayak gini aja, lihat biasa di lampu merah, di pinggir jalan atau di bawah kolong jembatan. Kadang gue bingung gitu, maksudnya dia kan emang udah homeless gitu kan. Iya. Ya rumahnya paling ada gubuk paling kecil gitu kan. Maksud gue kok bisa banyak anak, bukan maksudnya bisa banyak anaknya ya tapi tinggal beginian gitu. Maksud gue kok bisa dibuat beginiannya terus gitu loh. Nggak bisa ditahan ya. Kok ada tempat gitu? Ada, tempat mah ada. Yang nggak ada moralnya. Anak-anak lagi tidur berisik apaan malam-malam keluar. Dia publik. Enggak, genre. Lu suka nonton genre publik? Oh enggak. Gue kira suka. Ya maksudnya dia ditahan. Gimana ya? Ditahan juga salah ya. Orang namanya sange masa kita tahan? Sebenarnya sih banyak cara kalau emang pengen. Kan begituan kan emang udah kewajiban suami istri ya kan. Yang maksudnya kalau bisa jangan sampai keluar anak lah gitu. Dengan cara menggunakan apa tuh? Kalau beli kondom kayaknya gak ada duit. Tunggu, kita mesti tahu dulu kondom harganya berapa sekarang? Waduh, saya udah beli 20 ribuan kali ya? Satu dus? Biasanya satu dus isi 5 atau 6 gitu ya? 5, 6, 20 ribu ya worth it lah ya buat 6 kali pemakaian untuk 6 kali bercinta mah. Sebenarnya orang miskin kita pengen bahas orang miskinnya kayak gimana dulu. Soalnya kalau emang yang orang miskin yang emang benar-benar miskin, susah ya. Yang di tengah jalan kayak 20 ribu tuh udah berat deh. 20 ribu mending gua makan padang ya. Mending gua beli bakmi ayam. Bisa makan padang, begah perut ya kan malam-malam. Wih, bini telanjang di kasur. Bini telanjang di kasur maksud. Orang rumahnya satu ruangan bangsat. Enggak, habis makan, lapar, habis nyari duit ya kan. Dan apa ya maksudnya ya? Lu mulung dapat 20 ribu habis buat padang ya kan. Wes anak sama bini nggak makan di rumah. Bini sange. Tapi bininya nggak apa-apa udah ditelanjang aja di kasur. Siap nih buat lagi satu besok langsung udah. Soalnya sebenarnya angka kemiskinan Indonesia tuh nggak banyak kelar karena hal-hal kayak gini. Iya, tingkat populasi salah satunya ya. Iya, maksudnya gimana ya? Tingkat populasi kita tinggi tapi hidup masyarakat itu nggak tinggi. Maksudnya kayak gimana? Kebanyakan tuh masih di bawah rata-rata. Karena pendidikan atau gimana? Gini loh, misalkan ada bapak mak lu miskin gitu kan, terus tiba-tiba terakhir lu, bapak mak lu aja nggak punya duit buat sekolahin lu. Jadi lu kayak nggak ada pendidikan seks gitu? Hah? Kok pendidikan seks? Iya, nggak ada. Ya, maksudnya gini loh. Gimana? Nih gini. Maksudnya bapak lu kan miskin, terakhir lah lu. Iya. Anak si miskin. Iya.
Papa mak lu nggak punya duit buat sekolahin lu, otomatis lu dari kecil nggak sekolah dong. Iya. Cuma main-main doang gitu kan. Iya. Ya paling kalau sekolah pun kayaknya kualitasnya masih jauh di bawah standar orang-orang kayak yang di menengah atas lah ya. Iya, paling sekolah tawuran. Nah maksudnya kan begitu loh. Nih, bayangkan kalau 1-2 sih nggak terlalu masalah gini ya. Bayangkan kalau misalkan anak orang miskin ini lebih baik daripada anak di atas menengah atas. Nah, misalkan kita pakai persennya misalnya 70% anak Indonesia tuh anak orang miskin. 30%-nya anak menengah atas. Berarti 70% ini pendidikannya kecil dong. Iya. Nah, ngaruh nggak ke maksudnya ke rantai kemiskinannya? Ya walaupun emang banyak bukti yang anak-anak orang miskin bisa kaya, tapi kan nggak semua orang. Iya, itu berapa persen, dikit banget itu mah. Karena menurut gua nih ya, karena anak-anak orang miskin yang bisa kaya itu entah mentalnya emang mental baja, entah emang dia kemauan tinggi, tapi kebanyakan orang miskin biasanya pesimis. Iya, kebanyakan. Kayak ngapain lah gue cari duit, ujung-ujungnya juga dipakai terus gimana. Itu juga nggak ada pendidikan dari orang tuanya nggak sih? Nah, soalnya dari orang tuanya aja kayak nggak punya harapan sama hidupnya. Maksudnya rata-rata tuh orang miskin biasanya nggak berani punya impian gitu loh. Impian aja belum berani gitu. Iya, maksudnya kayak gini deh, lu kayak bawa aja kayak anak-anak miskin itu, misalkan lu orang baik gitu ya, bawa ke mallnya mereka kadang-kadang merasa nggak pantas loh. Minder, iya. Kayak gue boleh nggak sih masuk ke sini gitu loh. Iya, kayak nggak usah orang miskin kayak kita aja, kita tiba-tiba ke mana ya, ke store Apple, ke Apple Store. Iya kan. Lu ayo kita berdua datang lah dah. Lu pede nggak megang? Mbak, iPhone-nya berapa? Enggak kan? Ya maksudnya kan begitu jadinya kan. Iya kayak gitu ya. Jadi kalau emang si miskin ini mau buat banyak anak kan jadi masalah negara juga. Tapi kalau misalnya nih, gue coba ngebela orang miskin, mereka maksudnya lo bela emang gue menjatuhkan? Gue mau coba ngambil perspektif orang miskinnya. Nah, gitu dong. Nah, iya. Gitu. Baik. Misalnya nih, gue mau ngedebat lu, gue mau beli makanan udah susah. Mau buat keperluan hobi udah nggak mungkin. Ya. Nah, apa yang bikin gue senang kalau misalnya nggak selain itu? Kalau maksudnya selain? Iya, maksudnya iya. Apalagi misalnya yang bikin lu senang? HP, main game udah nggak ada. Tergantung sih kan banyak temen juga kan. Temen ngobrol, tiap hari ngobrol juga bosen dong. Lah, setahu gua orang-orang begitu suka ngopi, nongkrong. Iya, tapi kan mereka nongkrong ada yang diobrolin dong. Salah satunya itu. Hah? Salah satunya apa? Sebenarnya baru udah sama bini lu gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin ada, tapi kan maksud tiap hari lu hiburan lu cuma itu, pasti orang bosen kali kan. Iya nggak sih? Jadi gua nggak bosen sama lu berapa tahun. Oh lu begitu? Kita dari SD berapa tahun berarti? Iya. Emang kita pernah bahas apa nih? Kita kan ada pembahasan kayak teman-teman sekolah kayak gimana. Kalau mereka pembahasannya sampah lu udah berapa? Kardus lu udah berapa? Kalau ditanya ditanya sumber kebahagiaannya selain nyewe gitu ya. Iya. Susah juga sih ya, soalnya kayaknya orang-orang kayak gitu nggak mikirin seneng dulu deh, mikirin besok makan apa. Tapi kalau misalnya mereka nggak mikirin besok makan apa, kenapa mereka mayoritas kebanyakan perokok? Karena katanya dulu rokok bisa nahan lapar. Emang iya? Iya Pak, ada teorinya katanya rokok bisa nahan lapar. Itu udah diuji? Nggak tahu, kabar burung aja sumpah. Ini kalau di perokok itu nahan lapar. Iya. Jadi kalau misalnya gue jam istirahat, gue nggak coba ngerokok aja 2 kenyang. Perut itu begal tuh, asap semua. Nggak ngerti, gue juga kan gue nggak ngerokok. Jadi gue nggak bisa kasih tahu benar-benar atau enggak. Tapi emang ada itu. Oh. Katanya rokok bisa tahan lapar. Anjing, baru tahu gue. Tapi kebukti nggak orang-orang itu pada kenyang? Ya nggak tahu. Tapi kan ada 2 faktor juga. Entah dia emang mau nahan lapar atau emang udah kecanduan. Iya, kalau udah kecanduan nggak bisa. Lu kayaknya mati gitu, kayaknya asem gitu katanya orang. Kecut. Kecut. Iya, bukan asem, kecut. Kalau nggak ngerokok itu kecut. Kalau dia emang udah kecanduan, kita mulai dari sisi manapun ya pasti dia beli juga. Iya, jadi itu kayak primer ya jadi jatuhnya. Mau ada di goceng, mau makan atau beli rokok pasti dia rokok. jadi mereka itu kebahagiaannya dari rokok, tongkrongan, nge-seks. Enggak juga. Soalnya menurut gua sih ya, nggak tahu ada datanya atau enggak. Maksudnya
menurut gua sih orang miskin tuh rata-rata nggak bahagia deh. Iya, pastilah. Iya, makanya mereka mencari kebahagiaannya lewat itu mungkin. Ya tapi kan nggak harus sampai keluar anak dong. Nah, dengan cara membeli Dan cara cok di luar. Cok di luar ya. Coba kalau gue pikir nih ya. Kalau misalnya gue kayaknya kalau udah enak kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa dah. Gue sih nggak tahu ya orang Indo, maksudnya kan orang Indo kan emang nggak terlalu nunjuk-nunjukin kayak gituan kan. Ya. Tapi kan kalau orang Barat kan emang udah sering begituan, tapi mereka bisa di luar. Kadang-kadang di luar, siapa tahu di luar dia keluarnya pas setengahnya lagi ternyata udah ke dalam, kan kita nggak tahu juga. Gini deh. Maksudnya kan tujuan lo melakukan itu kan biar lo seneng secara doang. makin puas ya kan. Iya. Itu lo keluar. Kan bisa ada cara lain selain nusuk di situ. Entah dia gini, entah dia begini, entah dia gini. Iya sih. Kan harus di situ dong. Iya, tapi ceweknya nggak puas jadi jatuhnya. Kan ceweknya juga bisa dikirim. Tapi iya. Emang kalau lo mau ngomongin cewek puas atau enggak kan emang dasar-dasarnya rata cewek emang nggak puas. Iya, tapi kita mesti cari alasannya dulu dah. Selain karena sange apa gitu, mau punya anak banyak itu kenapa alasannya? Mungkin bukan keteledoran, mungkin emang tujuannya buat banyak aja gitu. Ngerti nggak maksudnya? Enggak sih kayaknya. Jadi mereka buat banyak, buat anaknya dipakai buat kerja. Oh, yang papa kayak bilang banyak ini ya. Jadi anaknya disuruh ngamen di jalan, terus anaknya disewain pas bayi buat orang-orang ibu-ibu miskin. Tau nggak lo yang ibu-ibu bawa anak itu? Gini. Menurut gue ya, kalau emang dari ngamen aja lu bisa kaya, harusnya lu nggak hidup miskin. Oh, sekarang banyak, Pak. Hah? Sekarang banyak orang-orang ngemis taunya rumahnya gedongan. Ya itu kan emang dari awal miskin atau dari awal kaya, terus dia pura-pura miskin. Oh, itu gua nggak tahu. Nah, soalnya emang ada kasus orang kaya bener, tapi dia pura-pura miskin jadi ngemis. Ngemis gitu ada. Ada. Emang awalnya udah kaya. Oh, anjing. Gimana bisa kayanya gitu anjing? Nggak tahu kan? Iya, mungkin dia udah bangkrut kali ya. Terus dia bisa jadi. tahu lah gitu mah. Rumah gede juga bukan suatu pandangan lu orang kaya loh. Bisa aja tuh harta warisan dari kakek neneknya tuh, dari bapak emaknya. Ayo. Kayak rumah gua gini. Kalau lihat kan menengah atas, tapi kenyataannya oh nggak iya. bisa rumah tuh nggak bisa jadi tolak ukur lu kaya atau enggak sih menurut gua. Jadi tolak ukur kaya itu atau dari mana? Bajunya merek nggak, jam tangannya merek nggak, mobilnya mobil apa, Avanza miskin. Mobil Avanza miskin aja. Brio miskin, Ayla miskin. tapi mah miskinnya mah Masih bisa beli mobil. Iya, masih bisa. Kita gini dulu deh, kita ini topik kita dulu deh. Kita menengah bawah atau menengah atas? Bawah, yang bawah banget maksudnya. yang bawah tapi anaknya banyak. Ah, itu. jadi maksudnya kita bahas yang orang-orang yang miskin banget gitu ya. Yang kayak di pinggir jalan gitu. Oke. Tapi pas malam sangenya mulu sange ada ya. Iya, menurut gue sih gitu alasannya kenapa lu gak boleh punya anak, soalnya itu jadi masalah suatu negara. Gue sih dari kemarin bukan dari kemarin sih, emang dari dulu suka nonton kayak film-film 86. 86. Polisi. Iya, 86. Tapi baru ini gue ketemu satu channel YouTube namanya Rana Film. Ada yang Bang Oji, Bang Veno atau Bang siapa itu namanya. Pernah ada satu kasus gini. Ada satu orang nyamperin ke tempat apa namanya ya, ke tempat kantor polisi mereka, apa sebutannya ya, Polres ya. Polres ya. Ya pokoknya gitulah. Disamperin katanya dia digebukin sama preman. Oh lah. Nah, jadi ceritanya gini. Udah disamperin, premannya ditangkap, ditanya-tanya gitu. Ternyata ini orang rumahnya kebanjiran. Rumahnya kosannya kebanjiran. Rumah yang dipukul ini. Enggak, rumah yang dipukul. Rumah yang dipukul kebanjiran. Nah, iya, jadi dia nginep di masjid. Satu suaminya, satu istrinya, sama 3 anak setahu gua. Seingat gua. Iya. 3 anak. Terus? Satunya apa itu yang kurang darah? Anemia atau leukemia? Leukemia mah ngeri banget, anemia kan. Anemia, terus satu busung lapar, satunya enggak. Si anaknya game enggak bisa. Iya, maksudnya emang sebenarnya miskin ke bawah. Nah, terus udah gitu kan si Pak Iwan ini yang sama si tim polisi ini
inisiatif dong. Kayak kasih tempat tinggal sementara. Ya. Di mana gitu gue lupa. Pokoknya di tempat tinggal sementara 1 minggu atau berapa minggu gitu. Tapi habis itu dipindahin ke kosan asli. Nah, habis itu udah dikasih kosan berapa bulan gitu. Si tim ini datang lagi mau cross check nih gimana sih sekarang keadaan mereka. Iya. Keadaan mereka sih emang baik-baik aja di bulan ini. Dia udah dikasih 3 bulan gratis di kosan ini. Terus ini udah jalan ke bulan keempat jadi udah bayar sekali dia. Oh iya. Sih kasihan banget Pak, maksudnya dia tuh terus ditanya kan apa suaminya kemana, terus katanya kadang-kadang suaminya ngamen, kadang-kadang suaminya angkot, kadang-kadang Terus suaminya apa. gimana cara mereka ngobatin anak yang Iya, maksudnya penyakitan? ya udah kasihan banget Pak pas yang tim anak. Gua sih nggak tahu ya, maksudnya tim itu sadar atau enggak ya, gue sih liatnya kasihan banget. Pasti datang kan masuk ke kosnya gitu kan, anaknya ayo tiduran aja itu di kasur, coba lemes banget Pak, sumpah. Ini kan sebelum mereka datang kayak beli di Indomaret itu, kayak beli snack bocah-bocah gitu lah buat dikasih ke anak-anaknya kan. Dikasih snack itu kayak males banget bangunnya. Padahal seharusnya bocah kalau dikasih itu seneng dong. Senang. Yeay, wah langsung lebutan dong. Gimana busung lapar kan ya? Ini sampai kayak ayo deh bangun. Dikasih nih seneng nggak seneng gitu-gituin. Sampai udah kayak lemes banget. Terus Iya. akhirnya bangun terus tawa-tawa sih akhirnya. Cuma awalnya kasihan banget kayaknya. Pak, itu kalau misalnya kita pikir dia survive bakal berapa lama itu kalau dia bapaknya nggak ngamen nggak apa? Itu ketahuan sama ini loh, tim ini loh. Oh, jadi dibantu biaya? Dibantu di kos itu 3 bulan. Oh. Kalau nama dia masih hidup di masjid. Iya, makanya enggak, itu nggak bisa jadi, bukan yang ledek, nggak bisa, susah mau jadi apa-apa juga susah anaknya begitu. Orang gue ingat masih Pak Iwan sampai ngomong gini, bukannya masuknya menyinggung, tapi janganlah buat anak lagi gituin sama Pak Iwan ya. Ya, tapi bener Iya. emang Pak Iwannya bener. Gimana ya kalau lu buat anak lagi, lu malah yang kesian jatuhnya anaknya. Iya, maksudnya udah lu miskin terus lu buat anak, gizinya aja kan bisa lu penuhi. Iya, udah ya kesian aja udah kalau misalnya lu nggak kuat ya udah lu ya lampiaskannya dengan cara apa gue nggak ngerti, dan pokoknya jangan sampai kebuat lagi, itu jadi masalah lagi. Gue lupa namanya Pak Iwan tuh siapa pemimpinnya, setahu gue sih emang Pak Iwan. Terus katanya kalau nggak salah dia disuruh steril, katanya emang udah mau steril tuh jadi kayak nggak tahu ya kayak gimana, pokoknya lu bisa hamil lagi entah rahim lu diangkat atau gimana gitu. Oh, itu setuju Itu nggak? solusi juga loh. Solusi udah dilakuin? Enggak, katanya waktu itu dari rumah sakit belum boleh, umurnya atau gimana nggak tahu. Umurnya masih muda? Umur berapa? Nggak tahu sih, udah kayak ibu-ibu sih. Oh, nggak. Wah, kalau masih muda mah Kasihan Pak, sumpah sian anaknya. banget anjir, belum ngerti apa. Pas diangkat ini kan dia dipindahin kan. Kan dia semingguan dijadiin di rumah aman kalau nggak salah namanya. Rumah aman itu Itu rumah. kayaknya rumah perlindungan saksi apa nggak tahu deh. Pokoknya dia kayak kos-kosan itu tapi emang punya polisi. Jadi kalau di situ dulu 2 mingguan kalau nggak salah, baru dicariin kos kan 2 mingguan itu kan buat Iya. dipindahin di kos ini. Iya. Pas dipindahin ke rumah aman ini Pak, diangkat dari masjid itu, kasihan banget, kurus banget Pak, ya Allah gila. Ini kakinya sedua jari gua kali. Anjir. Diangkat gini, aduh gila sedih banget liatnya ya Allah. Iya, lu mau ngobatin mau gimana? Udah nggak bisa kan, makanya itu juga jangan jangan buat lagi, maksudnya ditahan atau gimana nggak ngerti deh caranya, dibantu lah bagaimana. Nah, kalau lu pikir yang kayak gitu-gitu perlu pendidikan dari pemerintah nggak? Bukan bantuan ya, pendidikan untuk mengurangi jumlah anak. Jangan berpikir jangan pakai logika punya anak jadi banyak rezeki, itu udah nggak memungkinkan lagi di zaman sekarang. Alasannya tuh sebenarnya kenapa baik anak baik rezeki itu udah nggak valid gini. Udah nggak valid gitu. Begini, soalnya dulu gua kalau udah cerita sama bapak gua ya, mereka dari kecil tuh udah bisa kerja. Kayak nganterin apa gitu ke rumah-rumah siapa, nganterin orang. Mak gua suka cerita-cerita itu dulunya kerja gitu-gitu kan. Kayak bantuin tetangga jualan bakso apa, itu kan dapat duit ya. Iya. Kayak mak gue dulu katanya bantu-bantu orang nikahan gitu, itu masih kecil-kecil. Sekarang anak-anak kecil gitu kalau disuruh kerja konak ham, Iya. nggak boleh kerja gitu-gitu. Jadi logikanya gimana orang banyak anak bisa dapat rezeki di zaman sekarang? Iya, lu banyak rezeki, lu tunggu dulu dia sampai 18 tahun.
Itu pun kita belum tahu kondisi anaknya, siapa tahu anaknya narkobaan, minum-minum. Belum tahu sukses loh, 18 tahun itu. Belum tahu sukses. dipikir anak gede itu semuanya jadi kayak ini Chairul Tanjung. Dia anak 18 tahun kan biayanya banyak. Iya. Kalau lu miskin itu, misalkan ada 4 anak sampai 18 tahun. Iya. Pendidikannya itu juga mesti baik loh, jangan asal-asal lu taruh di sekolah yang gimana-gimana juga nggak jadi apa-apa juga. Bisa sih, cuman kayak survive banget bocah. Iya, survive banget lah. Dia kalau mau begitu tuh bocah harus berjuang 10 kali lipat daripada kita. Iya. Sumpah. Lingkungannya udah nggak membantu lah maksudnya. Iya. Dia tuh nggak ada sarana prasarana, nggak ada dukungan dari siapa-siapa, udah survive sendiri aja. Orang tuanya mau mendukung juga nggak tahu ya, biasanya ngejudge, tapi kalau biasanya orang tua yang agak menengah ke bawah itu masih pakai adat-adat orang tua timur, tau nggak maksudnya? Kayak apa ya? Kayak lu mesti pinter, asal pinter aja, sekolah mesti pinter, mesti nilai bagus, mesti jago mat. Padahal mah orangnya misalnya jago musik kan nggak ada dukungan kayak gitu. Orang maksudnya orang miskin kan belum ada ngerti nggak sih maksudnya open akademis aja gitu ya. Iya, pokoknya bagusnya di akademis berarti lu sukses. Padahal kalau menurut logika gua, akademisnya dia sama akademis kita sangatnya beda loh. Kayak gimana contohnya? Lu kayak ngerti nggak kayak kita SMP, misalnya kita SMP kan kita di sini kan. Iya. Lu mandi sama SMP terkenal yang sekolah internasional, pasti kan standarnya beda. Iya, kurikulumnya apa ya? Pelajarannya kan beda. Beda sih, pasti ekskul dia lebih dalam sih. Ini gini loh maksudnya, ini sekolah atas nih. Sekolah yang kita yang menengah, yang mau ke atas dikit. Ya, kita mah sedang lah. Ya. Terus yang mereka tuh paling parah. Kalau misalkan pakai contoh nih ya, misalkan yang sekolah atas nih SMP udah belajar aljabar, kalkulus segala macem. Kita SMP belajar trigonometri apa yang kecil-kecil lah lumayan. Ini SMP ini baru perkalian kali. Bisa aja. Kualitasnya kan beda emang. Iya mungkin. Iya sih, bisa jadi juga. Belum lagi lingkungan gurunya kita nggak tahu gurunya. Kalau mau ditanya kalau orang miskin akademis harus bagus harus apa, nggak menjamin dia sukses juga. Standar pendidikannya kan beda. Iya sih. Terus juga biasanya pendidikan sekarang juga bakat-bakat di luar akademis itu juga nggak dikembangin sih kayaknya. Karena mereka nggak ada sarana prasarana apa menurut gua. Lu bisa main musik, lu bisa belajar musik apa? Nggak dibantu sama sekolah ya? Yang ukulele. Ya buat anak ngamen apa tuh kita kecil? Ya ukulele. Yang masa lu masuk ke ajang bakat pakai yang gini? Iya. Nggak bisa main profesional musik dong. Nggak bisa, iya sih, mesti mahal juga, baik lagi beli tuh. Piano berapa juta? Iya, mesti ada duitnya lagi ujung-ujungnya. Apalagi pas zaman COVID sekarang, sekolah pada di rumah. Nggak ada hubungan sama topik kita, Pak. Nggak, jadi mereka nggak membantu. Maksudnya gimana ya? Yang bisa dipelajari cuma akademis. Maksudnya udah nggak mungkin ada ekskul lagi dong. Ya nggak mungkin dong. Udah nggak mungkin. Sekolah-sekolah yang di bawah itu ekskul juga nggak jalan deh. Paling jalan basket, bola. Bisa beli bola. Bisa kayaknya. Nah, kita ngomongin yang menengah yang bawah banget. Bawah biasanya sekolah negeri bawah. Bawahnya negeri mah orang pinter, Pak. Iya, tapi orang-orang bawah biasanya. Iya. Sarananya masih ada, cuman yang swasta gua belum pernah sampai yang ngeliat bawah-bawah banget sih. Swasta ada ya? Swasta bawah-bawah gimana dah? Ada. Swasta mah cari untung, Pak. Maksudnya belum tinggi-tinggi banget maksudnya sekolahnya. Belum gede-gede amat. Enggak, biasa swasta tuh pasti targetnya menengah lah. Menengah. Nggak mungkin sampai yang ke bawah. SD burung itu bukannya ini negeri ya? Oh negeri. Oh iya dah. Gua kira itu swasta. Kayaknya sih. Nggak tahu gua juga. Ya jadi intinya orang tua itu mesti gimana ya? Wah, kita juga bukan siapa-siapa, jadi kita nggak bisa kasih solusi. Tapi yang pasti kita. Udah penutup siapa yang? Enggak bukan penutup. Gua ngomong aja nih, ngomong sendiri. Lu pikir aja yang lu mau ngomong. Jadi yang penting lu coba ya gimana caranya lu tahan atau gimana, nggak tahu whatever. Tapi karena kesangian lu itu warga sekarang penduduk Indonesia jadi bertambah banyak, masalah tambah banyak, apalagi ada virus ya kan, kita nggak tahu virusnya dari mana, antara dari negara udah susah, jangan disebutin ya.
Ya kita nggak tahu lah, ntar kalau kita sebutin ntar disangka kita bakal ngomong yang aneh-aneh. Udah dapat belum tadi apa? Sebenarnya kalau ngomongin yang kayak lu jadi banyak karena orang miskin tuh, itu jadi masalah lagi loh. Apa? Maksudnya kan orang-orang yang kita ngomongin sekarang ini, yang orang miskin emang miskin banget ini kan, semakin banyaknya mereka ini, semakin beranaknya mereka, semakin lantai miskin mereka berkembang. Iya, nggak bisa dituntasin. Bukan semakin mereka berkembang, pemukiman kumuh mereka kan semakin banyak. Oh, iya tentu. Ngerti nggak? Tentu iya ngerti. Yang kemarin yang udah sempet ngamuk di daratan itu udah mulai masuk ke air laut, dijadiin yang kayu-kayu di atas rumah, di atas kali gitu kan? Iya itu tau. Gue di tempat gue juga pas biasa gue jalan pagi-pagi juga ada. Nah, lu tau nggak Grogol banjirnya separah apa kan? Apa? Nah, parah lah pokoknya segini lah ya. Terus rumah dia, ini anggapnya jalanan nih ya. Ini jalanan nih. Rumah di sini. Jadi lu bayangin nih, ini banjir nih jalan. Di semana tuh? Lu bayangin aja, masih ada. Maksud gua kan semakin berkembang mereka pasti lama-lama semakin berkembang juga dong rumah mereka. Masa ya cuma tinggal di situ-situ doang? Iya, akhirnya jadi kumuh. Jadi yang kumuh bukan masalah kumuh nggak bagus atau jelek dilihat, maksudnya kumuh itu kan jadi nggak sehat tempatnya. Iya. Tiba-tiba ada tai. Iya, tapi untung loh kita masih menjaga kebersihan loh walaupun kumuh loh. Kita belum kayak India aja, wah. Oh iya. India setiap jalan bau pesing, bau pesing orang, bau pesing sapi, kita nggak tahu pesing siapa itu. Gila India. Masih mending lah, walaupun kita emang banyak anaknya, tapi kita masih ada norma-norma yang masih kita jaga lah. Ya gitu. Intinya sih yang kayak norma-norma yang bilang bukan norma, ngomongnya apa itu ya, yang banyak anak banyak untung tuh. Statement itu udah nggak bisa dipakai untuk di tahun sekarang sih. Mungkin gini aja, tapi setahu gue sih ya nggak tahu benar atau enggak. Setahu gue pil-pil KB kayak itu gratis deh, ada di apotek deh. Emang ya? Bukan apotek swasta ya, kayak apoteknya kayak negeri. Apa sih sebutnya, Puskesmas ya? Oh, mungkin. Iya, mungkin. Ya pakai pil loh, bukan yang dicolok ke situ loh. Tapi wah, ini kita belum ada datanya sih. Mungkin nggak sih mereka masih takut pakai gituan, soalnya mungkin mereka masih mikir, gue masih mau punya anak, masa gue diberhentiin? Kok masih punya anak, gimana sih? Gue nggak ngerti. Nah, masalahnya kita belum tahu nih alasan mereka mau punya anak itu kenapa. Mungkin karena banyak anak, banyak rezeki, atau mungkin hal yang di luar kita belum paham. Soalnya kita kan belum nanya-nanya alasannya, atau buat kerja, atau buat apa. Kalau buat kerja, gue kurang setuju. Soalnya kita tuh sekarang udah diedukasi kayak gini, Pak. Lu pernah dengar gak sih, kalau ada anak ngemis-ngemis itu jangan pernah lu kasih karena itu ada bosnya. Iya. Yang tadi itu. Iya. Maksudnya kan sekarang orang-orang kayak kita kan pasti udah gak mau kasih dong, karena pikirnya dia udah ada bosnya. Entah dia bosnya atau bapaknya, pokoknya ada atasannya yang duit dia bakal diambil gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya gimana ya, lu akhirin nih bocah, harapan lu nih bocah bisa kasih banyak duit, tiba-tiba dia terjun ke masyarakat gini-gini minta-minta, kitanya nggak mau kasih karena kita udah pintar, nggak guna tuh anak. Iya, lu mau kasih makan apa, gue tanya. Makanya iya, kita udah ngerti karena ini anak nggak mungkin nyari duit sendiri, pasti ada bosnya. Nggak mungkin. Mungkin ada sih ya beberapa yang mungkin emang survive sendiri, kita nggak bisa bilang nggak mungkin juga sih sebenarnya. Iya, tapi kayak apa ya, berapa persennya itu dikit, kayak gimana ya? Susah, ya kayak udah di stereotype aja gitu, kalau ada anak kecil yang minta-minta pasti ada bosnya gitu kan. Iya, mungkin ada yang survive dia modal sendiri atau gimana, ngerti kan? Tapi kan stereotip ini membahayakan pola pikir seperti itu. Iya. Tujuan lu hari ini bocah dengan pikiran lu yang goblok mau bikin dia kaya, ternyata tidak. Iya. Tapi kita juga nggak dibilang nggak salah juga kalau kita pikir kayak gitu. Udah banyak kayak gitu soalnya. Iya, udah banyak kasus ya kan. Iya, kita nggak salah juga kita waspada kan. Lagi kalau misalnya nih gue tanya lu di jalan misalnya ketemu anak-anak jualan tisu, lu mau beli nggak? Mahal, Pak. Ya ceban. Ya nggak, lu jangan lihat butuhnya. Lu kesian. Lu kesianin nggak? Lu bakal beli nggak? Gue sih sebenarnya nggak pernah beli ya. Yang pertama, gue nggak tahu butuh tisu. Soalnya buat apa ini kalau gue di jalan? Lu lihat karena dikesian, lu bakal bayar nggak?
Kalau kasihan sih gue sejujurnya tidak. Iya sama gue juga enggak. Gue soalnya udah kemakan stereotype dia pasti ada bosnya. Iya. Gue selalu mikir nih bocah nggak mungkin tiba-tiba bangun tidur aku mau jualan tisu Tidak, emang tidak. Pasti anak-anak pasti pengen main loh, walaupun mereka tahu mereka miskin ya udah gue mau main. Iya, sebenarnya kan pola pikir harusnya gitu kan. Iya. Kalau dipikir gini gue sih nggak percaya banget tiba-tiba kalau mungkin ada ya, tapi menurut gue sih gue nggak percaya banget kalau tiba-tiba anak udah tahu bapak main miskin tiba-tiba dia punya pikiran sendiri buat cari duit. Ada tapi dikit. Menurut gue lebih banyak anak bangsat daripada anak penuh kayak gitu. Iya, bukannya kita menjudge atau gimana, tapi ya kenyataannya mengatakan itu. Iya. Gimana kalau misalnya anak-anak pada beneran pengen sukses, mah udah banyak anak sukses sekarang kan. Nah terus sekarang dijual tisu berapa? 10.000. Untungnya berapa? Tisu sekarang katanya cuma 3.000-an ya? Ya, tisu yang dijual mah cuma 3.000 2.000 di supermarket, Pak. Dijual ceban. Ya elah. Orang geblek siapa yang mau beli? Makanya kan kita nggak bisa bilang. Gue pernah ketemu gitu di mall anjing. Di mall, dalam mall apa luar? Di parkiran mall. Oh, parkiran gue juga. Itu kan gue naik kan, ke parkiran mau ke mobil gue kan. Emang parkir mobilnya itu bukan parkiran basement, jadi parkiran yang biasa di jalan gitu, tapi emang parkiran. Parkirannya apa sih, kayak emang disediain satu tempat parkir tapi ya gitu kan. I know. Bukan di basement. Iya. Dia sebaik ke mobil kak, tisunya kak. Ini mall loh, gue habis dari mall loh anjing, ngapain gue beli tisu depan di parkiran gitu. Iya, tapi kayaknya mereka juga nggak peduli, mereka udah putus asa kayak, aduh, tolonglah, udah nggak peduli, maksudnya dia udah nggak mikir lu bakal beli apa enggak, jadi mereka mengharapkan kesianan lu aja. Gue tinggal masuk ke mall, gue beli di Hero 2.000-3.000 atau gue beli di Carrefour atau gue beli di mana gitu. Iya. Maksud gue kenapa harus gue beli di lu? Logikanya sih gitu, tapi mereka kayaknya kayak mau ngasih tahu kode gitu kalau misalnya tolong belilah, kayak kita udah capek banget gitu, pengen pulang gitu, pengen ada duit gitu, mungkin itu kali. Sebenarnya kalau emang dia mau dapet duit jangan jual ceban sih, ya kan? Sebenarnya kalau emang dia jual sendiri nggak ada bosnya, misalkan kayak gue inisiatif sendiri, gue pengen jual tisu pakai gula. Ini gue beli 2.000 nih, masa iya si bocah kayak gak ambil sampai 8.000 gitu kan? Iya. Pasti kan belum boleh pikir ya dia jual ceban lah udah untung 3.000 gitu kan? Iya. Tapi kan karena si bangsat bos ini kan dia mau untung gede kan, akhirnya misalkan dia ambil 7.000 lah. Terus si bocah mau ambil tuh 3.000, dijual jadi ceban. Iya, yang bangsat bosnya ya ujung-ujungnya. Iya. Menurut gue sih bocah-bocah itu nggak mungkin pikir buat ambil untung gede deh. Untung paling gede dia 2 kali lipat pasti. Nggak mungkin dia sampai pikir 4 kali lipat, 6 kali lipat. Iya. Asal bisa jajan aja udah cukup. Iya. Kayaknya nggak mungkin mikir gede-gede banget atau gimana. Iya. Tiba-tiba gue inget lagi nih gara-gara cerita tentang yang minta-minta gitu. Iya. Gue lu kan Katolik ya? Iya, lu juga dong. Iya maksudnya iya. Katolik. Tapi kan mak gue Buddha kan? Iya. Jadi kadang-kadang gue emang suka ikut mak gue ke wihara. Wihara Tangerang yang dekat gereja Tangerang kita itu. Iya. Gue nggak mau sebut nama wiharanya. Ya ada lah. Jadi dia satu parkiran mobil gini, ada satu pintu kecil itu buat masuk wiharanya. Di situ emang berjejer yang orang-orang kayak gitu. Set dapa itu. Dari emak, nenek, anak itu ada semua di situ, sampai ada yang digendong. Tapi pas kita masuk dia nggak minta. Udah kita keluar itu Pak, lu baru keluar selangkah dari pintu kecil itu aja, tangan begini langsung kakak. Nggak ada malunya Pak. Oh, oke. Lu kalau lama-lama kalau lihat gua ajak deh. Pada kasih tuh terus orang-orang. Mak gua ngasih sih. Mak gue kadang-kadang udah siapin 1.000-2.000 gitu, nanti dikasih tangannya. Ya gimana lu mau malu, lu nggak makan. Tapi maksud gue masa iya sih lu pengen bawa anak buat lu ajak begituan? Sampai dong masih digendong loh. Iya. Begini loh. Enggak, maksud gue lu setega hati gitu buat ini bayi itu begini. Malah kabarnya lu begini tanpa gendong bayi itu masa bikin bayi. Dari sini lu lihatnya siapa yang salah kira-kira, bapaknya yang orang tuanya? Dua-duanya berarti. Dua-duanya ya. Nggak mungkin main dipaksa dong. Ada kemauan ya. Mungkin ada ketakutan atau udah. Ya itu Pak. Maksud gue gini loh. Ini bayi kan gendong nih. Masih kecil ya gendong. Maknya begini. Besok dia di sini berdua gini mak anak.
Nggak, selalu tanya dia mau ngapain. Mendingan- Pasti ikut bapak maknya dong. Iya, mending ya. Iya, makanya mending nggak usah dibuat lagi gitu. Iya, kesian. kan? Kesian. Masa dia keluar, aduh aku keluar dari dunia ini. Aku Bapak ikut orang bapak kaya. maknya. Itu ada nenek, ada kakek, itu semua umur ada dah. Aduh, makanya pas dia keluar, aduh kamu keluar dari dunia, miskin semua keluargaku. Lingkunganku pun miskin. Dan kayak kontol semua. Kenapa miskin sih? Susah kan? Itu yang gue tentang di situ tuh. Kenapa lu buat anak buat dibikin gituan? Iya, mesti ada jawaban dulu dah. Kita belum tahu. Kalau misalnya kita udah ada jawabannya, kita mungkin bisa buat video, bisa kita debatin lagi. Menurut gue sih jawabannya nggak jauh-jauh dari sange, nggak jauh-jauh dari kelepasan. Kelepasan. Iya, kelepasan ya. Mungkin emang logika mereka udah mikir, gue nggak mau buat anak lagi ya. Mungkin hati mereka udah mikir, gue nggak mau anak gue menderita, gue nggak mau bikin anak lagi. Tapi titiknya tidak mikir. Tiba-tiba di dalam cerot, ya kan? Mau Iya. dibuat apa lagi? Iya, benar. Tapi kalau lu bilang begini, blowjob, Nah, emang mereka ngerti? ngerti lah, masa nggak ngerti Orang begitu? susah mau nonton dari mana? Pengalaman nggak ada. Itu kan udah dari mulut ke mulut, Dari Pak. mulut ke mulut. Lu kan orang-orang miskin itu nggak pernah sewa jable gitu-gitu, main jable yang murah-murah. Ada ya. Ada. Gua nggak terlalu tahu. Tenda biru gitu. Tenda biru. Yang Biasa bisa berapa dipakai sih? jalan. Biasa berapa sih itu? Paling koban cepet udah dapet. Emang iya. Iya, Pak. Tapi nggak ada ini keamanannya, HIV apa enggak? Ah, ya, Sudah nggak tidak tahu. mungkin ya. Coba. Gocap mau aman dari HIV tidak ada ya. Iya sih, goblok gue bertanya itu. Ya masa gitu cewek-cewek yang emang pekerja PSK yang nggak tahu blowjob nggak tahu apa. Iya. Ya cewek misalnya si miskin dapat jackpot gitu lah, dapat di 100.000 gitu kan. Dia awalnya nggak tahu blowjob, Iya. tiba-tiba datang ke jable itu di blowjob 100.000. Kan dia tahu. Jadi menguntungkan kedua pihak, satu dapat pengalaman di blowjob, satu Iya, dapat satu duit. punya dapat duit dari pengalaman baru juga dia belajar. Tapi ini kan jadi masalah juga yang kayak misalkan orang miskin dia kan mau begini sama istrinya takut hamil, mau begini sama jable karena duit. Ya. Daripada jable mendingan beli kondom lebih murah. Oh benar juga lu. Iya. Ngapain lu beli nyawa-nyawa Tapi begitu kadang kalau mereka bisa suka bosen nggak sih mereka? Oh, selingkuh jadinya jatuhnya dong itu. Itu jajan di luar ya. Jajan. Ya, itu udah beda lagi ceritanya. Karena lu kalau lihat yang polisi gerbek-gerbek kayak gitu kan memang kebanyakan bapak-bapak yang emang di bawah rata-rata, Pak. Iya. Gua pernah lihat. Terus ada ganja lah kan simpan tahu dari mana itu gua. Gua kadang-kadang juga bingung itu dapat dari mana itu. Kalau emang lingkungan gitu sih gua rasa udah gak heran. Iya, gua masih heran kali ya. Aduh, belum ikutan gua di lingkungan kayak gitu. Udah pasti ada gitu-gituan. Iya, udah. Ya udahlah kalau misalnya ganja aja nggak usah buat lagi, aduh. Gimana ya? Masalahnya kalau lu buat, lu mengganggu kita tahu nggak, weh? Guys. Oh, kenapa? Rame Pak anjing orang-orang kayak lu. Di jalan mengganggu. Lu mungkin ada yang ngomong, lu ngomen-ngomen aja lu, titit gue bodo amat lah, mengganggu Anda, jangan salah. Weh, tanah jadi sempit, weh, jadi susah. Bukan concernnya bukan mengganggu sih, concernnya banyak masalah yang ditimbulkan. Iya, kotor apa segala macem. Ntar anak lu ada busuk lapar, ntar dia sakit apa segala macem kan. Iya. Nah, lu mau ngapain? Mau biarin dia mati gitu? Lu kayak kawan anjing demi nafsu lu gitu terus dia udah keluar, lu biarin mati gitu. Iya. Terus lu gimana? Makan bayi bom dateng gitu kasih, halo bapak, nih saya kasih 1 juta, saya 2 juta. Mengharap dari bayi muong. Atau malah dari Raffi Ahmad gitu dateng. Bapaknya nganggur nggak kerja nemuin bayi muong. Tiap sore buat Trans TV, mana nih rumah gua nggak didatengin nih anjing. Nggak bisa pak. Iya, bener emang nggak bisa. Karena kalau emang lihat-lihat yang sejauh ini yang gue lihat ya, emang orang-orang yang begitu rata-rata anaknya banyak. Emang minimal 3 lah ya. Minimal 3 lah. Rata-rata emang orang anaknya banyak. Ya susah lah ya kalau misalnya ya terserah lah kalian mau tetap mau ngewe atau
nggak mau dengerin juga nggak apa-apa, itu terserah kalian. Ini kan opini kita kan gua kan udah kasih alasan yang jelas loh. Iya. Kita udah kasih alasan, kita udah lihat dari segi segala macem. Iya, gua bukannya apa nih, gua takutnya rumah gua didatengin orang-orang gembel semua. Ya enggak. Dilemparin. Dilemparin sampah. Kardus dia buat dijual dilempar ke gua. Anjing. Dijual pengepul dikasih ke gua, ya kan nggak enak. Biar apa aja. Ya enggak, kesel aja amarah gitu, gimana ya. Dilemparin amarah mereka aja. Ya kagak opini, kalau mau debat ya udah debat ya. Tapi usahain kuota Anda terpenuhi biar nontonnya nggak setengah-setengah. Gua takutnya mereka udah marah duluan, kuotanya udah habis ya kan. Ya kita bisa didebat, kita kadang siapa tahu kita bisa salah juga di topik ini kan. Kita tidak. Jangan udah. Enggak, kita banyak contoh soalnya. Iya, enggak, siapa tahu mungkin kita contoh alasannya yang salah. Misalnya mungkin banyak anak banyak rezeki, maksud kita ternyata menurut mereka bukan. Kan siapa tahu. Terus apa? Nggak tahu sih. Ya udahlah ya. Soalnya sekarang lagi kayak gini. Sekarang zaman modern ini ya, banyak anak banyak pengeluaran. Iya emang, tapi mereka belum sadar atau gimana, nggak ngerti gua. Gini deh, misalkan ada satu keluarga miskin punya 4 anak yang nggak sekolah. Misalkan nih, Susah. misalkan Iya. dan 4 lah, 5 misalkan. Waduh. Udah kasihan banget, 5. 5. Jadi 7 dong, satu keluarga 7 orang. Terus dia tinggalnya di Gua gak ada masuk ke situ, anjing bangsat lu. sensor. Udah kaya deh sekarang. Oh iya, 1 doang. Yang 6-nya lagi kita nggak tahu nih. 1 doang. Kalau mau disensor jangan disebut lagi, Bro. Oh iya. Capek sensornya 2 biji. Enggak, nama tempatnya aja. Itunya enggak usah. Tadi bakal gua brengsek. Dibantah gua aja anjing. Padahal gua gak ada masuk ke situ maksud gua. Misalkan lah ya. Iya. 7 keluarga dong. Masuk 7 keluarga, 7 orang dalam satu keluarga dong. Iya. Hidup di satu petak. Ya anggap aja lah kayak dari kamera ini sampai sini rumahnya. udah tidur sepi-sepitan gitu kan. Yang kasur tikar sih besok gitu. Bisa kasur, bisa tikar. Kalau kasur biasanya hitam. Kasur bekas orang iya, dibuang. iya, saya tahu, saya mengerti. Tikar lah ya kita sebut aja. Iya. Terus tiba-tiba ya misal hoki lah 5 bocah ini sekolah yang di bawah-bawah banget. Tiba-tiba ada corona datang. Semua online. Mampus lo beli 5 HP dari mana duit lo? Belum, itu baru HP Pak. Belum Iya. kuotanya. Kuota. Lagi sekolah online, taping. Mak habis kuota ya ribet. Terus tiba-tiba kan gara-gara corona ini jadi ada pop-up masalah baru. Orang-orang miskin tidak bercukupan untuk sekolah daring. Iya. Nggak bisa beli HP, nggak bisa beli kuota. Yang salah siapa gue tanya sebenarnya? Iya, kalau kita salahin pemerintah juga ya dia juga pusing, kita nggak bisa nyalain dia juga. Masalahnya kan sebenarnya nggak jadi masalah kalau jumlahnya nggak terlalu banyak. Semakin banyak jumlahnya itu kan kita semakin butuh banyak pendonor, bukan pendonor ya, yang kasih relawan. Ya. Ya. Semakin banyak jumlah orang ini kan semakin butuh banyak orang yang ngasih dong. Nah, terus tiba-tiba kalau dia yang bertumbuh pesat, kita yang nggak bertumbuh pesat, iya sih, iyalah. jadi masalah lagi. Iya kalau tiap hari kita nyumbang, yang kaya juga bisa jadi miskin loh, orang miskin baru. Itu sih gua rasa goblok kalau orang kaya nyumbang sampai iya. sih goblok sebenarnya. Enggak, dia nyumbang. Misalnya nyumbang sekali, tapi dia juga nggak ada penghasilan dari mana-mana. Bisa sumbang, juga. Orang kaya sumbang, tapi nggak repeat. Iya. Repeat mungkin. Bahaya. Repeat paling mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kayak orang-orang kaya tuh kadang kayak saudara gue gini yang kaya-kaya. Dia repeat ke panti-panti gitu, tapi itu nggak repeat tiap hari atau repeat tiap bulan. Paling kayak 5 bulan sekali gitu. Ya maksud gue masa lu ngarepin gituan? Iya nggak mungkin emang hardcore gitu. Itu maksudnya gini loh. Emang repeat tiap 6 bulan, diulang terus tiap 6 bulan dikasih. Tapi kan emang itu biaya itu cukup buat lu 6 bulan lagi sampai dikasih lagi? Kan tidak.
Iya emang nggak bisa, jadi kita nggak bisa mengharapkan dari orang lain. Sama kayak tadi itu yang bapak lu pada nonton Bayi Muong buat tungguin rumah gua kapan disamperin, nggak bisa. Tiba-tiba Bayi Muong dateng deh misalkan, tiba-tiba terus dikasih 5 juta, wow banget dah hari itu, wow 5 juta. Sebulan 2 bulan lagi, ada miskin lagi. Habis nggak bisa. Lu mau ngumpulin 5 juta juga nggak bisa. Ya susah lah ya. Gue sempat kepikiran tau Will gini. Apa? Misalkan ada orang miskin yang hidup, yang kayak 7 orang satu warga gitu kan. Iya. Gak hidup udah susah banget gitu kan. Terus tiba-tiba dia setiap hari kebutuhannya ngutang terus pokoknya. Terus tiba-tiba dapet nih misalkan dia utangnya udah sampai 10 juta. Dapat dari Bayi Muong 5 juta. Nah, itu kan masuk TV itu. Orang yang diutangin pasti lihat dong. Lu sebagai orang yang diutangin gimana? Reaksi pertama lu? Nagih dong. Nagih kan? Nagih dong. Tidak mungkin saya diam. Dia utang 10 juta, cuma dibayar 5 juta. Di Bayi Muong habis. Besoknya dia ngutang lagi. Apa kelar masalahnya? Enggak. Tidak. Tidak kelar. Yang ada utangnya emang lunas dikit. Iya emang. Masalahnya masih cuman kelar dikit. Jadi permasalahannya ada di Anda sendiri yang masih berpikir yang tadi kita omong sesuai topik kita awal. Kalau Anda masih berpikir yang kayak gitu-gitu, banyak anak punya rezeki, buat anak karena gua bosen atau gimana ya udahlah. Lebih ke ini sih, tahu diri terus lu ada manusiawi ke anak lu. Iya. Kayak lu pikir bener-bener deh. Kalau anak ini lahir, lu suruh dia ngamen, lu suruh dia jual tisu, gimana perasaan tuh anak? Terus lu sanggup ngebiayain dia. Iya, lu mesti hitung-hitungan kayak gitu. Karena setahu gua anak-anak yang emang dari keluarga yang emang dibawa banget itu ya, rentang penyakit pak. Kotor. Bukannya imunnya lebih tinggi ya daripada orang yang bersih ya? Biasa entah ada apa aja dah. Bisa kayak leukemia, entah gagal jantung atau gimana. Gagal jantung mah gagal jantung perasaan penyakit orang kaya dah. Enggak pernah orang miskin gagal jantung. Emang biasa banyak penyakitnya pak. Banyak. Entah dia cacingan, entah dia apa. Cacingan iya, baru orang miskin gue setuju tuh. Beri kotor-kotor dia ya. busung lapar, kurang vitamin B, vitamin apa, matanya pucet. Ujung-ujungnya nyiksa, mending matiin aja udah, tapi matiin jadi ini. Biasa sih orang-orang kayak gitu kalau ditanya anaknya kasihan atau enggak pasti jawabnya, oh kasihan pak, anak saya gini-gini. Tapi mau gimana lagi pak? Iya, padahal lu bisa nahan itu titik lu biar nggak keluar. Padahal Anda bisa memilih tuh tidak melahirkan anak itu ke dunia bangsa. Susah ya, lu anak banyak bener mau gue kesian satu-satu bagaimana? Misalkan misalnya lu miskin, udahlah bikin 1 atau 2 aja gitu ya. Iya 1-2 cukup lah udah. 1-2 cukup, maksudnya ya lu mau nerusin keturunan lu boleh lah, tapi nggak usah sebanyak itu dong. Iya. Lu pengen bikin keluarga bahar baru atau keluarga bahar baru. Halilintar baru yang 11 biji. Tunggu dah, gue pernah dengar alasannya ini kata emak gue juga sih, karena bosen. Kalau gue pikir, coba bandingin dah orang Jepang, kenapa tingkat penduduknya dikit? Karena mereka bukannya nggak suka nge-seks, karena pada sibuk kan. Iya. Mungkin di sini pada nggak ada kerjaan. Jadi ada bosen. kerjaan. Kita ambil dari contoh itu aja, pasar. Saat kita lihat dari segi yang udah miskin tapi males. Iya. Bukan miskinnya, tapi dia miskin tapi dia berjuang tetap miskin. Bukan, kita lihat dia udah males aja nih orang, bangsat aja nih bapaknya nih, udah males aja. Dia miskin karena males ya. Iya. Kalau bosen aja di rumah kayak, aduh mau ngapain nih, main udah selesai. Gue lebih heran ke ceweknya sih, kok dia mau nikah gitu ya? Takut mungkin kasar, biasanya orang malas gitu karena bisa kasar loh. Kalau dia bisa malas-malasan di rumah, pasti bininya marah, tapi ini enggak, pasti dimarahin balik. Kalau gitu kita harus lihat dulu Will, dari segi sifat sama dianya gimana. Balik lagi ke maksudnya sifat. Gini loh, kalau emang dia orang yang malas tapi dia nggak bangsat, ya nggak bakal ngewe terus bang. Maksudnya gimana ya? Kan tuh ada kegiatan lain gitu loh yang banyak orang nganggur tapi nggak ngewe aja. Nggak apa contohnya, nongkrong udah misalnya, main kartu udah. Iya sih, susah juga ya.
orang miskin bisa apa sih? Kayak bisanya nongkrong, main kartu, main warnet, terus poker, ngopi, udah sambil nongkrong itu udah satu ini, main pingpong. Udah. Tapi setahu gue sih kalau lingkungan begitu sih ngewe rada susah sih menurut gue, kan rame besok kumuh-kumuh gitu. Kalau siang kan maksudnya. Sudah tidak peduli. Nah tengah malam juga gitu. Ada tengah malam. Kalau tengah malam bukan bosen dong, emang pengen itu mah. Tengah malam kan iya, pengen. Ya anggap aja siang kali ya. Siang mungkin ya. Kalau bosen siang lah. Gabut di siang-siang ngapain ngewe gitu kan. Mungkin bisa nggak sih kalau misalnya diambil karena alasannya karena bosen? Tolol sih menurut gue alasannya tolol. Maksudnya gini loh, lu bosen, lu ngewe, terus lu lahirin anak tanpa dosa buat lu bikin derita gitu. Ya mereka udah nggak ada norma-norma kayak gitu, udah nggak peduli. Kan udah gue bilang yang tadi, lu kalau emang mau begitu kan masih banyak cara, nggak harus nusuk ke situ dong. Iya. Tujuan lu sebenarnya apa sih? Lu mau merasakan itunya atau lu mau keluar gitu? Banyak cara. Harus ditanya dulu. Iya. Karena kadang-kadang emang ada cowok-cowok bangsat yang emang dia nggak mau selain itu. Nggak mau ya. Maunya di situ aja, nggak mau yang lain. Itu yang kadang aneh. Apa gue yang nggak ngerti ya? Kayaknya gue yang kurang paham kali enaknya gimana. Kan sebenarnya tujuan itu kan cuma udah lo mengeluarkan apa yang dia produksi setiap 2 jam sekali itu kan. Iya emang. Nah, nggak harus dari situ sih sebenarnya. Kalau orang-orang kayak mereka tuh pinter ya. Gue yakin mau dia segabut apapun, mau dia mau sesenang apapun, angka kelahirannya bisa ditekan. Kalau emang orang-orang itu pintar, ada edukasi ya, mungkin ada edukasi kali dari pemerintah. Tapi kayaknya masih tabu deh kalau di Indonesia. Pemerintah ya susah apa, pemerintah udah ngomong berkali-kali pakai kondom, pakai ini. Bukan masalah kondom kayak kita ngomong tadi, kondom sama pil KB yang tusuk itu kan, itu duit pak. Iya memang duit, tapi kan lu ngeluarin duit segitu, misalnya berapa sih kondom sama pil KB gitu? Tadi 20 ribuan yang kita bahas. Totalnya lah sama pil KB-nya? Ya nggak tahu. Cepet lah, anggap aja cepet 20 apa berapa. Itu kan masih lebih murah dibanding lu mesti ngebiayain satu anak. Iya nggak? Iya sih, tapi kan emang dia ada dana di awal. Aduh. Dana di awalnya nggak ada, Wil. Itu bocah aja modal nekat. Menurut gua sih, daripada dia pemerintah lebih ke pil KB atau kondom, menurut gua pemerintah harusnya lebih ke sosialisasi. Gini loh, ada cara lain selain tusuk ke situ. Ya, Pak, gimana ya, Pak? Itu masalahnya di sini tuh masih tabu. Iya, itu balik lagi ke podcast kita yang episode berapa kemarin? 6 apa? 6. Ya itu, masih tabu di situnya, di bagian itu. Sebenarnya kalau nggak tabu tuh banyak cara loh. Iya benar ya. Ada yang kemarin fetish segala macam, lu bisa lampiasin di pakai fetish lu mungkin di kaki. Tabu pak, orang malu kayaknya ngomong susah gitu. Makanya kalau kita ngomong mencegah ya pakai pil KB, pakai kondom emang nggak tabu, tapi kan nggak efektif buat si miskin. Iya. Mungkin orang kayak kita bisa beli, orang kayak dia kan makannya susah. Iya, kalau misalnya kita pakai cara lain itu kan jadi jatuhnya ke fetish yang di luar norma-norma biasa. Misalkan pemerintah pun mau ya, kayak sosialisasi yang kita bilang, ada cara lain selain pakai tusuk itu. Orang yang dengarnya pun belum tentu mau loh. Kurang ajar lu suruh gue begitu. Iya makanya. Bisa jadi loh. Iya kayak kasus kain jarik juga dibilang aneh, padahal mah kalau dipikir-pikir itu kan bondage, itu biasa loh. Di genre perbokepan itu bondage, tahu Pak, kain jarik. Gua enggak mau komentar. Emang agak tabu, tapi kalau dipikir-pikir, coba lu pikir lagi, itu kan banyak dilakuin di luar negeri Pak. Itu kayak nggak terlalu aneh-aneh banget, emang aneh di Indonesia tapi nggak aneh-aneh banget lah. Bukan berarti gua fetish kain jarik anjing. Gitu. Takutnya gua dipikir itu susah, ngeri banget. Sebenarnya banyak cara aja biar ngatain. Udah kali udah panjang kali ya. Berapa menit? 3 menit lagi. Nah, kita tutup aja kali ya. Mau ditutup nih ya. Oke. Penutup kita sekarang kita pakai gitar. Bapaan anjing, kaget gak lu tiba-tiba? Kita nyanyi pakai lagu, lu yang nyanyi, gue main gitar. Hah?
Kaget nggak lu? Kaget nggak lu? Kesimpulan ngomong kita gitu? sekarang yaitu kalau lu miskin, jago anak banyak. Masih banyak cara lain loh. Iya. Cara Buat lain. melampiaskan nafsumu. Kalau mau punya anak banyak tuh, lu pikir dulu dah masa depan kayak gimana, lu hidupnya kayak gimana. Karena menurut kita, Iya. kayak yang banyak anak banyak rezeki udah nggak valid di sini. Sudah tidak ada. Soalnya bocah kerja pun ada Komnas HAM, Iya. Walaupun mereka nggak peduli kan kok. perlindungan anak, Ya gitu. nah, eksploitasi anak. Waduh, iya sudah Ya tidak kan? bisa. Iya. Emang benar. Udah nggak bisa. Lu pun kalau masih lu pegang itu teori ya, itu lu harus hidupin 18 tahun per anak, Cok. Nah, ayo lu bayangin lu, mendingan kondom 20.000 apa anak itu coba dah. Bayangin lu hidup 18 tahun pakai duit apa, Cok? Makanya. Lu susah. makan sapinya aja udah susah. Iya, kecuali lu kayak 7 turunan, lu punya rumah gedongan, lu mau buat anak 10, 20 terserah lu. Terus akhirnya mereka demo. Oh. Terserah lu mau buat berapa, kalau lu udah punya duit, lu udah yakin lu bisa mencukupi anak-anak itu. Terserah lu mau buat berapa, lu mau buat kelas jadi kayak sekolah, terserah lu udah. Buat kayak itu hanya YouTuber 11 keluarga, Nah, 11 orang. Iya, lu Bodoh amat kalau punya duit mah. iya, lu pada meledekin, lu anak-anak banyak ngapain lu anak-anak banyak? Lah dia bisa menghidupi enggak kayak Dia lu. kaya. Kalau dia kaya mah enggak apa-apa, anjing. Lu juga Urusan kerja lu di apa, anaknya anjing? kan. Bodoh dulu. Kan Urusan banyak. itu apa? Dia mah kayak justru urusan kita tuh anak banyak tapi nggak punya duit. Nah, iya itu. Karena masih banyak masalah loh. Heeh. Ya, terima kasih telah nonton podcast ini. Kalau kalian masih kurang merasa seret, tonton lagi. Kalau masih ada yang mau dibahas atau mau didebatin, komen aja. Nanti kita balas. Ya, ingat nontonnya mesti full, jangan pas setengah-setengah ya. Udah, biar kita aman juga. Jangan lupa subscribe dong. Kalian nonton nggak subscribe, sialan. Tolong Pak. Oh, kita juga miskin ternyata, plot twist. Plot twist kita miskin juga ternyata. Ya udah tutup. Kayak kita bahasnya tadi yang ke miskin Oh bawa iya. anjing. Kita miskin juga, sebenarnya kita miskin juga. Tapi nggak terlalu. Nggak terlalu, kita masih bela diri. Ya udah, transisi ya. Gua pakai mix ya anjing. Oh, lupa. Udah langsung habis aja.